Oke, jadi bisa buka Laravel, kemudian ada get started. Nah, ikutin yang ini ya, installing ini ya. Installing ya. Diharapkan Anda sudah punya PHP, Composer, Laravel installer ya. Nah, kalau belum punya gimana? Ini bisa diklik ya. Diklik, oh ini untuk install PHP ya. Mestinya Anda kemarin sudah install PHP lewat SAM ya. Composer gimana? Ini kalau klik kanan silahkan. Ya, download. Ya, download nanti pilih aja yang punyanya. Kalau pakai Windows ya Windows gitu ya. Kalau mau pakai terminal ya gini ya. Nah, untuk membuat terminal supaya gampang tadi ada buat shortcut. Ada buat shortcut ini ya, shortcut ya. Caranya kan tinggal new shortcut gitu ya. Tapi isinya jalankan terminal itu kan perintahnya cmd ya. Saya cancel karena saya udah buat. Terus klik kanan run as administrator. Gitu ya. Kemudian Laravel installer ini oh nggak usah ya. Saya tadi nggak pakai ini. Langsung ini aja. Node.js, Node.js. Ini download aja. Saya download lagi nih. Tadi udah download ya. Gitu ya. Nanti dijalankan. Sudah. Terus install Laravelnya kalau udah install apa tadi? Composer. Ya. Composernya tadi udah ya. Ini ya dari sini ya. Nanti install Laravelnya pakai ini aja. Ya. Ini aja kan. Ini saya contohkan aja ya. Saya sudah sebenarnya. Oke, Ctrl V. Ya, ini mungkin tampilannya akan berbeda. Kenapa? Karena di tempat saya sudah install gitu ya. Kalau belum install nanti panjang itu dia ngecek PHP version dan sebagainya ya. Gitu. Gitu ya. Terus oh, ini ada lagi nih. Kalau nggak mau ribet dengan command prompt bisa pakai Laravel Heart ya. Bisa diklik check out. Kebetulan saya juga install juga untuk menunjukkan ke ini ya, ke teman-teman ya. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini kalau mau pakai Laravel tinggal download ya. Kebetulan saya juga udah ini tadi. Nah, ini sini udah jalan. Udah dia modelnya interface kayak SAM ya. Kayak SAM ya. Ini kebetulan PHP-nya yang saya install 83. Di sini bisa milih nih PHP-nya mau PHP yang berapa. Tapi kalau Laravel harus minimal 8.2. Kemudian tinggal membuatnya di sini aja, open site. Kemudian nanti add site. Nah, ini new Laravel project dan seterusnya. Ya. Kemudian saya lanjut yang ini ya. Sudah, kalau ini sudah selesai, udah buat aja. Di Laravel new nama foldernya apa? Kebetulan tadi saya juga udah buat ya. Sorry. Kita membuatnya di folder htdocs ya. Htdocs ya, ini htdocs ya. Kenapa? Ya supaya foldernya ngumpul di situ ya. Supaya foldernya ngumpul. Kalau nggak ngumpul kan repot nanti ya. Sebentar. Oke. Kemudian perintahnya Laravel new nama foldernya apa? Ya, ini saya contoh aja ya. Saya udah buat tadi Laravel 2 kalau nggak salah. Sekarang Laravel. Ya, ini ada beberapa apa namanya? Beberapa pilihan ini kan ada defaultnya ya. No starter kit, paste ya. Ya tergantung ininya. Kalau diketik ya diketik. Bisa git. Ini kalau mau pakai git, kalau pakai GitHub, kalau kita enter dia pakai defaultnya ini ya. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sudah selesai. Ya, ini kalau kita jalankan dari dalam dengan menggunakan internal servernya dia.
Nah, kebetulan saya tidak pakai itu, saya gunakan sum ya. Saya gunakan sum ya. Bentar ya. Saya mau pakai MySQL deh. No. Ya sudah nggak apa-apa, yes lah. Pak jalan dia. Oh jalan masih jalan. Oke ya. Jadi kalau yang tadi, kalau kita lihat saya pakai Explorer ya. Explorer, dia otomatis akan buat satu folder yang namanya Laravel 1. Ya, Laravel 1. Kalau tadi di kelas 4 tadi kita buat folder namanya Laravel 2. Ya, ini masih proses ya. Masih proses. Baik, ada pertanyaan? Tugasnya sudah mulai kemarin. Maksud saya supaya kamu nyoba-nyoba duluan. Ya kalau ternyata kamu kendalanya karena belum nyoba, ya bukan kendala namanya ya. Kendalanya adalah motivasi. Ya, oke. Nah, jadi kalau saya buka ini ya, buka localhost, saya buka localhost ya. Localhost. Oke, tadi kan foldernya Laravel ya, Laravel. Saya bukalah Laravel 1. Keluarnya nanti isinya ya. Karena nanti runningnya dia itu dari folder yang namanya public. Gitu ya. Ya, ini koneksi ke ininya. Ini karena sessionnya yang masalah ya, sessionnya masalah. Nanti bisa diperbaiki. Ya. Nah, ini udah jalan sebenarnya, cuman ini dia error karena ada dia apa namanya koneksi ke database-nya belum di-set, kemudian sessionnya dia sessionnya masih menggunakan database. Nah, ngubahnya di mana? Ngubahnya di saya buka di sini ya. Di Laravel 1 itu ada satu file env. Nah, belajarnya di sini ya, nanti dipelajari di sini ya. Environment. Ya, environment. .env. Ya, ini ya. Jadi beberapa konfigurasi yang harus kita sesuaikan ya. Ya. Ya macam-macam lah, gitu ya. Kita langsung buka ya filenya di sini. Saya bukanya pakai ini aja. Boleh pakai Visual Studio, boleh pakai yang lain. Tuh, sorry. 202. Nah, tadi itu kita harus menyesuaikan yang di ini ya, database ya, database-nya. Kemudian sessionnya ini juga harus diubah menjadi file karena kita sessionnya pakai file. Ini saya sesuaikan dengan punya saya. Kuliah user 1 tersimpan ya. Ya, ini ya. Kemudian tadi kan yang dipanggil itu controller ya, controller. Nah, jalannya dia itu diatur oleh sebuah file yang namanya root. Ya, ini kan tadi saya bilang kalau kita menggunakan framework harus mengikuti aturannya dia gitu. Nah, aturannya dia itu begitu. Jadi yang dipanggil itu dia ngecek berdasarkan root.
Sebentar. Bentar ya. Bentar. Salah ini ya. Root. Ya, ini root ya. Ya. Jadi filenya itu ada di sini, ada penjelasannya nggak? Nah, ini routing. Basic routing kayak gini ya. Ini ya, root/web.php. Ya, the default root files. Jadi semua file itu akan dipanggil itu berdasarkan routingnya atau roots-nya. Oke, kalau saya buka dari sini, dia ada di roots, kemudian web, gitu ya. Nah, di sini tuh ngasih tahu ada root nih. Kalau nggak ada parameternya, dia manggil sebuah view yang namanya welcome. Ya. Kalau ini saya ganti, misalkan saya ganti ya, saya ganti /Budi misalkan, /Budi. Ya ini jadi error, karena rootnya nggak ada. Adanya apa? Slash. Ya, itu ya. Jadi ini akan mengatur, dia akan get itu apa sih, gitu ya? Apa sih yang dipanggil? Oh, misalkan ya, misalkan. Kalau Budi begitu, kalau ini juga begini gitu ya. Nah, berarti dua-duanya bisa. Ini Budi, kemudian ini juga bisa. Kenapa? Karena kita definisikan ada dua. Entah dipanggil pakai Budi atau nggak pakai Budi, dia yang ditampilkan adalah isi dari view. View welcome. View welcome ada di mana? Ya, bisa dicari ya. Ada di resource. Nih. Ya, kalau mau diubah, mau ngotak-atik ubah di sini ya. Ini contoh aja ya. Begitu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Terus, tadi ada controller. Gimana controller? Cek lagi. Ini saya ngajarinya ngecek lewat sini ya, supaya nanti kalau bingung bisa apa namanya? Bisa lihat help-nya. Controller. Basic controller, single, dan seterusnya. Langsung ya, ke sini ya. Nah, to quickly generate a new controller, you may run the make controller artisan command. Ya, by default, all the controller for your application are stored in the, ini lokasinya ya. Lokasinya adalah app http controllers directory. Jadi untuk membuat controller itu, kalau saya membuat file manual bisa nggak? Bisa, tapi ngapain? Sudah ada perintahnya untuk membuatin controller kok kamu manual gitu ya. Misalkan ini ya, kita buat aja gini ya. Foldernya jangan lupa. Tadi foldernya Laravel 1 ya. Anda saya harapkan sudah menguasai perintah-perintah dasar untuk mengelola file di command prompt-nya Windows ya. Buat direktori, pindah direktori, sudah tahu ya. Melihat isi file, tahu nggak? Hah? Belum tahu. Kan kuliah PTI ya. Kalau belum tahu, sekarang cari ya, cari tahu. Nanti kalau di Linux juga harus tahu ya. Menampilkan isi folder. Kalau di Linux apa perintahnya? Hah? CD, ngawurai. Bukan CD. LS. LS, ya ada yang tahu LS ya. Kamu tuh anak informatika. Harus tahu. Ini basic ini. Dihafalkan juga gampang kan sedikit ya. Ya, kamu ngetik-ngetik kayak gitu aja udah orang nggak ngerti dikira ngehack toh. Padahal cuma dir, cd gitu ya. Itu ilmu basic informatika. Jangan sampai kamu nggak tahu ya. Malu. Oke, PHP artisan. Saya Ctrl V ya tadi tulis ya. Saya buat controller misalkan namanya adalah mahasiswa. Ya. Nah, otomatis kalau kita lihat ini ya, kalau saya lihat ya pakai ini ya, dir app, kemudian tadi di folder
Nah, di sini di dalam folder controller ya. Ya. Otomatis akan ada controller baru yang ada kelas controller baru yang namanya mahasiswa. Ya, ini kalau saya open di sini Laravel pp http controller mahasiswa. Ya. Kita bisa buat satu fungsi di sini. Ya, itu ya. Contoh ini, contoh aja. Nah, ini harus kita daftarkan dulu di sini. Ya, terus ini juga harus kita deklarasikan dulu di situ. Nah, ini ya, root ya. Ini root ya. Jadi setelah once you have written a controller class and method, you may define a root. Jadi kamu harus mendefinisikan root to the controller method ya. Ini seperti contoh yang bawah ya. Kalau ini contoh membuat fungsi, oke, kurang publiknya, saya beri publik ya. Nggak usah publik, nggak apa-apa sih sebenarnya. Mana tadi? Ini ya, coba ya. Saya nggak usah ngasih publik, dia kenal apa enggak. Oke, di sini saya kenalkan dia. Saya punya controller ya. Nama kontrolnya adalah apa tadi? Mahasiswa. Ini untuk mengenalkan di rootnya. Saya punya controller. Namanya mahasiswa. Terus nanti kalau ada yang manggil, gitu ya. Kalau ada yang manggil, tampilkan ini ya, gitu ya. Gitu, ceritanya gitulah. Jadi nanti kalau ada yang manggil, ini pakai parameter ya. Saya nggak usah parameter, langsung aja mahasiswa. Nanti kalau saya tulis mahasiswa, tolong tampilkan controller yang namanya mahasiswa yang dipanggil fungsi indeks. Gitu. Fungsi indeks kan yang udah kita tulis di sini tadi ya. Oke ya. Jadi ini kalau kita tulis mahasiswa, keluar ya. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah fungsi indeks ini. Jelas? Kalau ini saya ganti fungsinya bukan indeks, misalkan tulis, misalkan nama fungsinya tulis. Ya dia nggak ketemu ya. Kenapa? Karena mahasiswa yang dicari dari controller mahasiswa, nama fungsinya adalah indeks. Ya, karena kamu ganti ya nggak bisa toh, karena tadi diganti toh. Kecuali ini kita ganti dengan, nah wis paham ya? Jelas? Ya. Selanjutnya bagaimana membuat model? Nah, itu saya serahkan ke Anda ya. Saya sudah beri contoh ya. Silakan nanti dicari sendiri. Terus bagaimana membuat view? Silakan dicari sendiri ya. Tinggal di search di sini. Model. Pakai artisan juga. Nih. Ya, pakai artisan juga untuk buat model nih. PHP artisan make model apa nama modelnya. Begitu ya. Dan nanti ketika model ini dipanggil oleh controller, yang manggil controller ya. Jadi model itu harus dipanggil oleh controller. Itu juga harus dikenalkan juga. Mana ya contohnya ya? Nanti kamu coba sendiri ya. Ini kelas. Nah ini, sorry. Database, sorry. Extend model. Ini masih model semua sih. Database connection. Retrieving model. Nah ini anu ya. Ini dia dari controller memanggil model. Ini mengenalkannya ini. Aku punya model ya. Nama modelnya adalah fly. Itu ya. Itu nanti manggilnya dari controller ya. Ini dokumentasi yang bisa Anda gunakan, dokumentasi yang di Laravel. Kemudian kalaupun Anda cari dokumentasi dari
sumber yang lain silahkan gitu ya. Nah, kira-kira itu. Ada pertanyaan? Saya tadi sudah membuat satu yang di Laravel 2 ya. Masih contoh juga buatin, tak tunjukkan ini ya. Ketika dia memanggil, nah ini untuk mengenalkan modelnya, kemudian manggil modelnya. Emprod ini model. Emprod ini model. Ya, kemudian setelah itu hasil dari ini bisa dilempar ke view dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau MVC koneksi ke tabel pakai model, logiknya di controller, nampilkannya di view. Ketika dipanggil pertama kali dari public, yang dipanggil adalah controller. Bukan model, bukan view, tapi controller. Berdasarkan root ya, berdasarkan rootnya, jangan lupa. Kalau rootnya salah, ya kamu panggil nggak ketemu. Ya rootnya ini harus gitu ya. Oke, ada pertanyaan?